Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur di PT Geraha Pista Consulting Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu tentang sholat dan sabar jadi penolong. Sebelum kita membahas tema ini, saya mau tawarkan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, mau nonton video atau enggak nih? Biasanya pengajian nggak pernah ada nonton video ya. Ini kita mau nonton video yang berkaitan tentang sholat, tentang peristiwa bagaimana disebabkan kenapa kok kita bisa sholat. Peristiwa yang berlaku diantaranya ada yang namanya Isra dan Mi'raj. Yuk bersama-sama kita lihat, ada video Dodo dan Samil. Ini pendidikan ini untuk anak-anak, tapi bermanfaat juga buat kita yang bukan anak-anak tapi punya anak-anak. Ini mudah-mudahan videonya masih berfungsi nih. Isra Mi'raj. Kata si Dodo, besok libur. Oh iya, besok tanggal merah, jadi besok libur. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati daerah sekitarnya agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Ayah. Samil, ayo duduk sini. Ayah, ini acara apa? Itu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh, pantas saja besok libur. Peringatan Isra Mi'raj itu apa, Ayah? Isra Mi'raj itu hari besar Islam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada tanggal tersebut, Nabi melakukan Isra Mi'raj. Begitu, Samil. Isra Mi'raj itu apa, Ayah? Wah, Samil kalau dijelaskan harus tuntas ya. Baiklah, ayah akan jelaskan semuanya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Terjadi pada malam 27 Rajab 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram melalui Tasrib atau disebut kota Madinah setelah Nabi hijrah. Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, dan berakhir di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, naik sampai ke langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat. Pada mulanya, Allah mewajibkan 50 kali sholat bagi umat Islam dalam sehari. Kemudian, setelah Nabi Muhammad berulang kali memohon keringanan waktu sholat bagi umat Islam, Allah pun menguranginya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad.
Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jauh? Kira-kira antara Jakarta Surabaya. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam 1 malam. Oh, kalau itu tidak aneh, naik saja pesawat terbang dari Jakarta pergi ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Jakarta. Itu hanya menggunakan 4 jam. Samil. Mungkin Isra Mi'raj itu lebih mudah diterima orang zaman sekarang karena dalam semalam bisa bolak-balik naik pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi zaman Nabi tidak ada pesawat. Ya? Pada zaman itu orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki dan naik unta. Oh, ayah, Nabi Muhammad kan Isra Mi'rajnya pakai pesawat buruk. Sampai sekarang pesawat itu masih ada. Sambil pernah lihat. Syamil, kamu salah. Buruknya Nabi Muhammad bukan pesawat terbang, tapi makhluk yang Allah ciptakan dengan kecepatannya seperti kilat. Sudah. Sambil kira pesawat buruk. Ayah, Syamil, kata ibu masakannya sekarang sudah siap. Ayo sekarang kita makan. Baiklah, sekarang kita makan dulu ya. Oke. Baik, itu sekilas ada informasi walaupun kita sudah tahu, tapi diingatkan lagi. Diingatkan peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj inilah awal diperintahkan umat Islam sholat. Kalau tema yang akan kita bahas, sholat dan sabar jadi penolong. Bagaimana nih ceritanya? Bukankah kalau kita sedang ada banyak pilihan anak kita, mau ingin mencari jodoh, maka Islam memberikan solusi pakai apa kita? Sholat apa Pak? Sholat istikharah. Ada problem, kembali kepada sholat istikharah. Ada maksud bapak-bapak ingin mengerjakan proyek biar goal yang dicita-citakan agar tercapai, sholat apa kira-kira yang disuruh oleh Rasul? Sholat hajat. Rasulullah menyuruh kita, kalau kita ingin rezeki kita dibuka, perbanyak sholat duha agar rezeki kita seperti pengusaha. Doanya pun luar biasa. Allahumma in kana rizki bisama fa'anzilhu wa in kana fil ma'i fa'ah itu jadi banyak sekali model-modelnya. Wa in kana qalilan fakasir, ya kan? Kalau sedikit banyakin. Nah, sholat dan sabar ini banyak kajiannya yang bisa kita lihat, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 45 dan ayat 153 ini tema yang kita bahas. Kalau tadi video itu berkaitan tentang Isra dan Mi'raj yang Allah abadikan di dalam surah 17 ayat 1. Likulli say'in sababa, segala sesuatu itu ada sebabnya. Allah memberikan posisi perintah Isra salat, yaitu dengan adanya Isra dan Mi'raj di ayat pertama. Surah yang keberapa tadi? 17. Kalau kita lihat dalam berbagai hadis, bahkan dalam video tadi, awalnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sholat kita berapa waktu? 50 waktu. Ada diskon-diskon yang akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu kalau kita renungkan, sehari semalam sebanyak 17 rakaat. 17 rakaat sehari semalam. Yang 5 waktu itu Rasul menjelaskan, walaupun kita sholatnya 5 waktu,
Allah mengganjarkannya 50 waktu. Bukan kalau telah menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi Allah akan mengganjarkan minimal diantaranya adalah 10 kali lipat. Apa arti ibadah sholat? Sholat ini secara bahasa bermakna ad-du'a, doa. Doa itu beda dengan amr. Doa di dalam kaidah dinyatakan minal adna ilal a'la, itu yang namanya doa. Dari bawah ke atas, memohon, yatlubu, meminta, menuntut, itu yang namanya doa. Sedangkan berbeda dengan amr. Amr itu adalah perintah, minal a'la ilal adna, dari atas kepada yang bawah, dari Allah kepada hambanya. Dengan perintah apa? Di antaranya aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Kalau boleh ditanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kira-kira kalau sholat jenazah kenapa dikategorikan sholat? Kan nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Kenapa sholat jenazah dikategorikan sholat, Pak? Ada yang tahu kira-kira kenapa ini ya? Sholat jenazah berbeda kan, Pak ya? Nah, ini khawatir. Dulu ada kisah, dia sebetulnya tidak paham tentang sholat jenazah, kemudian dia jadi imam, disuruh jadi imam. Karena dia pakai gamis, pakai baju kopiah, dibilang nih ustad. Akhirnya sholat jenazah orang-orang nggak pakai ruku sama sujud, dia ruku sama sujud. Pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah selesai, ditanya, Pak Ustadz, emang kenapa orang-orang biasanya dulu ngaji saya sholat jenazah nggak pakai ruku dan sujud? Dia cari akal tuh, padahal dia nggak paham. Dia bilang, oh tadi begini ceritanya. Kenapa saya ruku sama sujud? Karena ini jenazah banyak dosanya. Padahal dia nggak paham. Kenapa sholat jenazah dikategorikan sholat? Karena makna istilah sholat itu tuhtahatu bit takbir wa tuhtamatu bit taslim. Artinya apa? Diawali dengan takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Wa tuhtamatu bit taslim, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Tadi sholat jenazah ada takbirnya enggak? Ada, Allahu Akbar. Ada salamnya enggak? Ada. Itu dikategorikan adalah sholat. Ibadah sholat adalah awal kewajiban yang diperintahkan Allah kepada umat Islam. Itu tadi kita menyimak pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ibadah yang merupakan simbol dan tiang agama. Makanya dinyatakan orang yang sholat dia mendirikan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat dia menghancurkan agamanya. Man aqomas sholat, ya kan? Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Orang yang menghancurkan waktu sholatnya, maka meninggalkan, maka dia telah menghancurkan agamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surah sesuai dengan tema yang kita bahas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru bukan Islam, tapi apa? Iman. Karena boleh jadi banyak orang yang Islam tapi banyak juga yang enggak sholat. Yang akhirnya yang Islam KTP-nya, makanya Islam jadi Islam KTP. Atau ada juga orang yang mengerjakan sholat
tapi maksiat jalan, itu namanya STMJ. Apa Bu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. STMJ, sholat terus, mabuk jalan. Sholat terus, maling jalan. Sholat terus, memperkosa jalan. Na'udzubillah. Makanya hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisobri wassalat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Karena dalam Al-Quran, dalam ayat lain, dalam surah Al-Ankabut, Allah telah menegaskan orang yang sholatnya betul-betul, maka mudah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sungguhnya itu sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan menuturkan bahwa jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka beliau akan segera melakukan sholat. Sewaktu-waktu beliau berkata kepada Bilal, ketenanganku ada pada sholat. Bahkan Rasulullah menyatakan, yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali yang dihisab di yaumil qiyamah apa Pak? Adalah sholat. Maka sholat itu ibarat kepala. Kalau dibayangkan manusia rajin ibadah, hajinya bagus, sedekahnya rajin, semuanya baik, tapi tidak sholat, bagaikan dia punya badan itu tidak ada kepalanya. Bu, saya mau tanya, biasanya orang yang tidak ada kepalanya itu namanya apa Bu? Apa? Setan. Ya, namanya berarti bukan manusia. Kalau manusia kan ada kepalanya lengkap. Kalau ibu punya suami, itu kan dia nggak sholat, berarti suami ibu nggak ada. Kalau ibu tidur, berarti ibu tidur sama. Tuh yang ngomong ibu bukan saya ya. Jadi yang Rasul menegaskan yang pertama kali dihisab, yang dihitung adalah sholat. Baiknya sholat kita, baiknya juga amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Dr. Aid Al-Qarni menyatakan, jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit, dan tiupmu lihat sangat banyak, maka segera datang ke tempat sholat dan sholatlah. Di antaranya suruh berwudu biar hati menjadi tenang. Kalau wudu masih belum tenang juga, sholat. Kalau sudah sholat masih belum tenang juga, berzikir, baca sholawat. Insya Allah minimal hati kita menjadi tenang. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang tenang jiwanya karena dia beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah mudah untuk zikir, karena dia berzikir maka hatinya mudah akan memperoleh ketenangan, memperoleh sebuah ketentraman. Bahkan dalam surah Toha pun Allah telah menegaskan, surah 20 ayat 133, jangan lupa sholat bukan hanya untuk kita saja. Kita sebagai suami jangan lupa ajak istri untuk sholat, ajak anak kita untuk sholat. Sebagai istri juga sama, jangan hanya cuma diri sendiri, ajak anaknya untuk sholat. Bukankah Allah telah perintahkan di dalam surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang artinya apa? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.
Jadi secara sederhana, sholat sebenarnya bukan semata ritual. Kalau ada pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz orang pergi haji udah lebih kayak Haji Muhyiddin, udah 3 kali pergi haji, tapi perangainya, akhlaknya tidak benar. Padahal dia udah banyak sekali, dia rajin ibadah, tapi kenapa perangainya tidak benar? Itu ada apa-apanya dengan sholatnya. Yang perlu kita renungkan, apakah sholatnya sudah benar dikerjakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak ingkar janji. Dalam surah Al-Maun dan tegaskan, orang yang sholat itu celaka. Fawailul lil musholin. Tapi sholat yang bagaimana? Ternyata alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata orang yang menyia-nyiakan waktu sholat, orang yang menunda-nunda waktu sholat, itu yang pertama. Sholat, alhamdulillah, kadang-kadang ini alhamdulillah jamaah di PT Pista Consulting Group ini semuanya awal waktu sholatnya, amin ya robbal. Jangan sampai berbeda. Ustadz, saya sholat awal waktu, sholat asar, sholat zuhur di waktu asar awal. Nah itu kacau lain berarti ya. Saya Ustadz sholat asar di awal waktu maghrib, sholat maghrib di awal waktu isya, sholat subuh dan seterusnya. Ya Allah. Ternyata karena kita lalai, kemudian apa lagi? Karena kita riya. Alladzina hum yuraun, karena kita riya, pengen dipamer. Kalau orang yang pergi haji pengen dipanggil ibu, bapak. Ada nggak orang yang bayar zakat sampai puluhan kali dibilang bapak zakat? Ada nggak? Enggak, tapi pengen dibilang ahli ibadah. Rajin sholat pengen disebut, kalau membantu pengen namanya disebut paling pertama. Nah ini berarti niatnya bukan karena Allah tapi riya. Yang boleh jadi karena riya itulah hatinya belum bersih. Oleh karenanya, kita bisa lihat, jadi sholat sebenarnya bukan semata ritual. Kita cuma bilang Allahu Akbar, tapi belum kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Allahu Akbar artinya apa? Allah itu maha besar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang maha besar bukan Allah. Kita yakin memang Allah maha besar, tapi yang maha besar apa? Harta kita, jabatan kita, kekayaan kita, pangkat kita. Berarti kita belum mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari makna takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Semestinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar itu kita ngangkat tangan 2 tidak 1? Tapi kalau hormat sama manusia tangannya berapa Pak? Tangannya 1. Ada nggak orang hormat manusia? 2, oi bos. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Coba kita renungkan, potongan manusia ini potongan ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak percaya, kenapa tangan kita ini semuanya? Angkat coba tangan biar nggak ngantuk. Coba angkat, kita semua tangan, angkat semuanya. Tangan kita angkat semuanya. Oke, yang tinggi. Nah, kalau tinggi-tinggi nanti ada yang bau sampingnya. Oke, tangan kita diangkat. Masih berasa punya tangan bapak-bapak semuanya? Masih. Coba tangan kiri semuanya angkat. Masih punya? Alhamdulillah. Nah ini coba sekarang kita tarik telinga kita, coba tarik telinga kita. Berasa sakit nggak? Sakit. Sebelah kiri coba. Ini berasa sakit, kita bersyukur. Ini secara sederhana, tangan kanan kita, tangan kiri kita, kenapa lebih mudah, lebih bisa ke atas dibanding ke bawah? Ke bawah bisa nggak Pak kayak di atas? Bu, bisa nggak kira-kira? Berbeda kepentingan apa? Untuk takbir Allahu
Akbar. Nggak usah kita lihat lagi nih, contohnya lagi nih, tangan kita ini udah cap. Coba kita lihat ini tangan kita sebelah kanan 18, 1 dan 8. Sebelah kiri 81, berarti 81 tambah 18 berapa? 99. Udah asma Allah. Bukankah dalam tangan kita udah tulisan Allah nih? Alif. Ini sebelah tangan kita udah dicap sama Allah. Jari kita ini alif. Ini lam. Ini ha terbuka. Jadi bacanya apa? Adalah Allah. Terbalik juga sama sebelah kiri. Ini Allah yang tulisan terbalik. Allah ingin menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita renungkan kembali, walaupun ini kita ubudiyah, tapi kalau kita renungkan, masya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita salam itu mentoknya sampai mana? Ke samping saja ya Pak. Ada nggak orang yang salam sampai ke belakang? Assalamualaikum. Hah? Mentoknya sampai di samping. Pak Haji Firman bisa nggak sampai ke belakang? Hah? Nggak bisa. Mentok udah mentok nih, udah paten. Nggak bisa. Kecuali kalau yang apa tuh? Yang bisa diputer-puter tuh ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Apa maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Hendaknya kita berbuat baik terhadap orang di samping kanan kita. Hendaklah kita berbuat baik terhadap orang yang di sebelah kiri kita. Bukankah Rasulullah memerintahkan kepada kita, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, suruh ngapain? Suruh muliakan tamu kita. Suruh muliakan tamu kita, tetangga kita. Atau lebih baik berkata diam kalau kita tidak memberikan manfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik dia berkata yang baik, yang benar. Kalau nggak bisa kita berkata yang baik, bisa bermanfaat, aw liyasmut, atau lebih baik bahasa Jermannya cicing. Cicing apa cicing nih? Makassarnya nih, Pak. Diam. Karena kenapa? Boleh jadi gara-gara lisan kita nulis di Twitter bisa menyebabkan hati orang marah. Tapi kalau kita bisa memberikan manfaat, alhamdulillah. Jadilah kalau bapak-bapak suruh pilih, kira-kira suruh pilih telur, wortel, apa kopi, kira-kira pilih yang mana? Bapak-bapak ada tawaran, bapak-bapak suruh pilih nih 3 pilihan, wortel kah, telur kah, kopi. Kira-kira yang pilih wortel ada nggak? Mana Pak? Oke, Bapak pilih wortel, Ibu pilih wortel. Oke. Yang pilih telur ada? Yang pilih telur ada? Oh, nggak ada ya. Oke, yang pilih kopi? Oke, ini satu, yang lain kemana? Abstain. Hah? Boleh kita tanya apa sebabnya? Bapak siapa namanya Pak? Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi kenapa pilih wortel Pak? Oh, alhamdulillah bagus untuk mata ya. Karena memang ternyata menurut para dokter menyarankan kalau mata kita ingin bagus maka perbanyak makan wortel, atau untuk menjaga-jaga, untuk mengurangi min juga jaga untuk wortel. Apa sebabnya? Kata dokter itu bagus karena wortel itu makanan favorit kelinci. Nah, ternyata di survei ribuan kelinci itu tidak ada satupun yang pakai kacamata. Iya kan? Ada nggak kira-kira, Pak? Yang pakai kacamata kan nggak ada, makanya bagus, iya kan? Untuk kesehatan. Nah, ini perlu yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berkaitan dengan sholat. Sholat karena kalau kita sholat minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri, bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa saya tanya tadi wortel, telur, dan biji kopi? Ini kalau 3 objek benda tadi kita rendam di air, kemudian di bawahnya kita panasi berjam-jam, Pak. Kira-kira masing-masing berubah nggak kira-kira? Wortel awalnya keras, kita masak sampai puluhan jam. Kira-kira gimana Bu? Biasa Ibu masak tuh?
awalnya keras jadi lembek. Boleh jadi apa maksudnya? Semangat kita boleh jadi awalnya sholat rajin, ketahuan oleh mertua rajin, mertuanya nggak lihat. Nah, yang boleh jadi semangatnya cuma sebentar, akhirnya jadi lemes, tidak semangat. Jangan menjadi wortel. Kalau telur, ada milih nggak telur? Nggak ada yang milih telur ya. Telur awalnya cair, direndam, jangankan berjam-jam, setengah jam aja gimana Bu? Keras, bahkan telurnya itu pecah. Apa maksudnya? Semangat di dalam jiwa kita ini boleh jadi awal-awalnya tadi seperti telur, awalnya cair, lembut, tiba-tiba mengeras. Kalau dalam hati kita mengeras, berarti lebih cenderung kita merasa yang paling benar. Kita menganggap orang lain adalah tidak benar, diri kitalah yang paling benar. Berarti apa? Lebih cenderung tadi menganggap dirinya lah yang paling sempurna. Maka jangan menjadi telur. Yang ketiga inilah, jadilah biji kopi. Biji kopi Pak, sebelum dia menjadi bubuk itu prosesnya kan panjang sekali. Pertama dipetik, dipilih yang mateng, yang udah mateng-mateng, kan? Kemudian dijemur dulu. Habis dijemur diapain? Ditumbuk, dipisahin tuh dari kulitnya. Habis itu apa? Dibakar. Habis dibakar, ditumbuk, digiling, dihancurkan. Artinya orang yang ingin sukses itu memang melewati perjuangan. Seperti halnya tadi biji kopi dijemur dulu. Biji kopi nggak marah itu, dibakar nggak marah dia. Dihancurin nggak marah. Tapi ketika menjadi bubuk, apa yang terjadi? Bubuk itu dicampur dengan air yang bening. Orang nyebut air putih, yang benar air putih apa air bening nih? Pak Haji, air bening apa air putih yang benar? Air bening, air putih susu. Nah, ditambah dengan air bening nih, coba renungkan buat kita semuanya. Air pertama awalnya jernih, bening, tapi yang merubah airnya atau kopi yang merubah? Merubah kopi yang awalnya bening jadi hitam, kemudian keluar aroma wangi. Yang bisa bermanfaat kehadiran kita sebagai umat Islam ketika kita sholat. Bukan hanya kita rajin sholat, tetapi bisa memberikan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Minimal untuk istri kita, anak kita, suami kita, untuk masyarakat kita, tempat kerja kita, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu simbol salam. Kita ngaku sebagai Islam, harapannya kehadiran kita memberikan salam, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman saat kita ada. Oleh karenanya yang perlu kita lihat, maka sholat sebenarnya bukan semata ritual, ia sumber menyedot dan menyadap kekuatan ilahiyah untuk setiap jiwa mampu menghadapi masalah dengan tenang, cerdas dan solutif. Sebab dalam sholat ada masa di mana Allah sangat dekat pada seorang hambanya, yaitu dikala sujud. Ud'uni astajib lakum, apalagi kita berdoa Allah akan kabul apa yang kita inginkan. Kalau kita renungkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tenang, orang yang beriman, maka simbolnya itu seperti ikan yang ada di air. Dia itu tidak gelisah, tenang, air itu mengalir. Tapi berbeda dengan burung. Orang yang imannya kurang maka ibarat burung yang dalam sangkar. Gelisah nggak kira-kira? Dia ingin keluar aja. Apalagi kalau seandainya kandangnya dibuka itu, terbuka, kabur itu ya. Maka yang secara sederhana, sekali lagi, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat pada dasarnya adalah individual, secara individu maupun secara sosial bisa kita lakukan. Nah pertanyaannya lagi, apa penyebabnya? Kita sudah sholat, kok masih kita melakukan nahi mungkar? Karena tadi sekali lagi jawabannya, sholat kita yang boleh jadi karena tidak tepat waktu, yang boleh jadi kita belum memahami artinya, belum kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
karena kita pamer, ria. Yang berikutnya yang kedua jawaban Allah, karena boleh jadi sholat kita belum khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun Allah telah tegaskan, sungguh telah sukses orang yang beriman. Apa amalannya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk, bahkan dia menjaga waktu sholatnya. Oleh karenanya sekali lagi manfaat sholat sebagai penolong bagaimana? Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, membuat hati dan pikirannya tenang, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaji kita besar kecil, alhamdulillah. Walaupun kecil, umpamanya sebulan ibu dapat 50 juta sebulan, kecil, alhamdulillah. Alhamdulillah kecil ya. Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat apa saja. Walaupun cuma dapat bubur, kita dapat juga senantiasa bersyukur. Kalau tidak dapat bersyukur, maka kita akan kufur. Kemudian ada juga mengobati hati dari penyakit-penyakit seperti sombong, iri, dendam, riya, pelit. Bahkan ada penelitian dari orang barat, dia ingin meneliti apa dasarnya sholat. Ternyata dia luar biasa meneliti, orang yang sholat itu akan menjadi sehat, otaknya cerdas, darahnya bisa mengalir dan sebagainya, sehingga dia bisa masuk Islam. Oleh karena sekali lagi, sholat adalah amal pertama kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi. Rasul menyatakan, inna awwala ma yu'asabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amali sholatu. Pain soluhat faqad aflaha. Kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia akan memperoleh kesuksesan. Wa anjaha, dan berhasil. Wa in fasadat, kalau sholatnya tidak benar, faqad khaba wa khasira, maka dia merugi. Maka dalam hadis ini dinyatakan sholat itu bisa menjadi penolong bagi kita kalau sholatnya menjadi betul. Inilah yang Allah tegaskan kembali. Ada kemiripan dengan hadis, dengan ayat Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah ayat 153. Kalau ini kata kuncinya adalah kita harus latihan khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Yang artinya apa? Dan jadikanlah sabar, sholat itu sebagai penolong. Wa innaha, dan sesungguhnya hak ini lari kepada sholat. Wa inna sholat, sesungguhnya sholat lakabiratun, itu susah, berat, illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Kalau boleh saya tanya, mohon maaf, kita punya handphone masing-masing, punya BB, punya handphone yang tercanggih sama yang terjadul, ya silakan. Coba kita lihat, kalau ada yang nelpon kepada kita, langsung kita angkat atau didiemin tuh handphone? Langsung diangkat. WA bunyi, diapain kita? Langsung dibaca, langsung dibalas. SMS sama BB. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah memanggil kita melalui azan, biasanya kita ngapain? Hah? Ya Allah, kita lagi main catur, kira-kira berhenti main catur apa terus? Jujur biasanya. Oh terus. Padahal yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada renungan buat kita semuanya. Kenapa doa kita belum dikabul oleh Allah? Boleh jadi yang perlu kita renungkan karena sholat kita belum benar, karena belum nyambung, belum online dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bisnis online atau apa sekarang yang lagi tenar, prostitusi online ya. Waduh, na'udzubillah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apa maksudnya? Komunikasi online itu sangat penting. Kalau hati kita sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat kita, apapun yang kita akan minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh lagi lah, kita ilustrasikan saja. Pak Haji Firman mau butuh pesen air galon, apa aja mereknya ya, mau Aqua, mau Pit, mau Ades, mau siapa saja kan. Rupanya pas ditelepon itu handphone tukang galonnya belum diangkat, belum nyambung. Terus pesen, Pak Firman kirim, tolong kirim 50 galon ke rumah ya. Pertanyaannya, nyampe nggak ke rumahnya kira-kira? Dikirim nggak? Apa sebabnya? Belum online, belum nyambung. Tapi kalau sudah online nyambung, nggak PT angin ribut, ya kan? Mohon dikirim galon 500 galon, ya kan? Kira-kira dikirim nggak? Insya Allah dikirim, mau cepet lambat pasti dikirim. Boleh jadi doa kita kepada Allah kenapa tidak dikabul oleh Allah? Karena hati kita belum online kepada Allah. Secara sederhana ini filosofi dalam tasawufnya. Boleh jadi Allah belum menerima. Ini udah jam 1 ini ya. Nah, ini nggak terasa. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini dalilnya. Dalam syarat sekali lagi, agar sholat kita bisa diterima oleh Allah, maka kita latihan untuk khusyuk. Apa itu khusyuk? Imam Al-Ghazali menyatakan hudurul qalbi, hadirnya hati. Kita ikhlas, bukan hanya fisik kita yang sholat, tapi hati kita ikut sholat, jiwa kita ikut sholat. Kita sujud bukan hanya badan kita yang sujud, tapi ruh kita sujudkan. Kita bilang Allahu Akbar bukan hanya lisan, tapi dalam hati kita yang mengatakan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Inilah tadi yang kita ungkapkan, mengapa sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji, karena tadi kita melakukan sholat masih perlu evaluasi. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita selesaikan, karena nanti alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani kawan dari STF UIN Social Trust Fund. Boleh jadi nanti akan sharing tentang pengalaman, tentang bagaimana program-program dan seterusnya. Oleh karenanya sebelum nanti saya memaparkan, minta waktu 1 menit lagi lah secara sederhananya, mengevaluasi ulang sholat kita secara sederhana yang Allah telah tegaskan. Ini hadis-hadisnya tadi tidak perlu saya sampaikan karena waktunya ya. Yang jelas mengapa sholat khusyuk sulit didapat, karena tadi kita sholat cuma lisan kita saja, hati kita tidak kita ajak menghadirkan hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat sebagai peran ubudiyah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diingat oleh kita semuanya, bapak-bapak, ibu semuanya. Kalau kita sholatnya khusyuk, mudah melakukan amal-amal kebajikan. Kita bukan hanya bisa menolong diri kita, bahkan bisa menolong orang lain. Di dalam sholat ada zikir tanpa bacaan, tanpa huruf, tanpa suara. Kira-kira apa nih yang muncul orang yang sholat seperti ini? Mudah untuk khusyuk. Khusyuk kelihatan nggak orang kalau dia sholat khusyuk? Kelihatan nggak Pak? Tidak ada. Tapi memang dalam ibadah sholat dia yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saat kita senantiasa sholat kita bagus, saat kita terkena musibah, ada zikirnya tapi nggak ada bacaannya, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Apa kira-kira bapak-bapak? Ini namanya sabar. Wasta'inu bisabri biswassalah. As-sabru minal maksiyah. Kita sabar menghindari maksiat. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa kita tidak boleh makan daging babi? Ternyata ada manfaatnya buat kita semuanya. Ternyata dalam daging babi itu ada penyakit yang namanya dalam cacing pita yang tidak bagus buat organ tubuh kita. Kenapa minuman keras tidak boleh? Ada merusak alkal organ tubuh kita dan lain sebagainya. Kenapa? Free sex tidak boleh, karena tadi merusak keturunan, bahkan banyak penyakit HIV AIDS. Apa itu HIV AIDS? Penyakit virus, imunisasi kan.
yang terada kekebalan manusia. Apa sebabnya? Karena sering gonta-ganti pasangan. Kalau bapak-bapak mohon maaf punya plastis baru, kemudian komputernya, laptopnya cuma satu, kita taruh, kena virus nggak kira-kira? Insya Allah dijamin nggak kena virus. Tapi kalau kita punya plastis gonta-ganti itu komputer, laptop, tempat rental di mana aja, kira-kira plastisnya apa tuh? Nah itu dia. Karena kenapa? Tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini saat mendapat nikmat, ada zikir tambah bacaan, huruf dan suara, apa kira-kira? Syukur Pak. Orang yang sholat insya Allah dia mudah syukur. Saat beramal kebajikan, ada zikir tambah bacaan, huruf dan suara, apa kira-kira? Ini yang namanya ikhlas. Orang yang ikhlas insya Allah. Saat berinteraksi sosial di kantor, ada zikir tambah bacaan, huruf dan suara, apa namanya ini Pak? Ini namanya tawadhu, rendah hati, bukan hanya rendah diri. Yang terakhir nih, nah ini sedang dan setelah usaha ada zikir tambah bacaan, namanya tawakal. Hanya ini saja barangkali karena waktunya sebetulnya slide-nya disiapkan ada 150. Ini baru kita tampilkan baru ada kali 15 ya. Barangkali kita cukupkan saja karena waktunya udah jam 1 lewat. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Mulyana mungkin beberapa menit saja dipersilakan.